Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah berusaha keras ya Pak Kepala Sekolah dapat bergabung. Terima kasih kepada Kepala SMA PGRI Kadupandak, Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, Ibu-ibu guru dari SMA PGRI Kadupandak yang dapat bergabung dalam kegiatan PMO April ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama, tapi walaupun pertama bukan berarti yang terakhir ya. Ini merupakan awal dari kegiatan-kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pengawas kepada sekolah untuk memastikan program. Nah, untuk kegiatan hari ini kita punya waktu sebanyak 45 menit. Dalam 45 menit ini izinkan saya menyampaikan dulu apa itu PMO sebelum ke PMO yang benerannya gitu. Jadi kita kenali dulu teorinya dulu ya. Sudah terlihat di layar? Sudah, Miss? Sudah, Miss, sudah. Ya, alhamdulillah baik. Agak lemot. PMO itu diambil dari istilah bahasa Inggris, Program Management Office, di bahasa Indonesia kan menjadi Pokja Manajemen Operasional. Nah, apa sih PMO? PMO itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh para perencana program untuk memastikan bahwa program itu capaiannya sampai mana, apakah program itu ada hambatan atau tidak, apakah program itu mencapai target atau tidak. Nah, itu tujuan dari PMO. Nah, untuk pertemuan kali ini PMO-nya itu dikenalkan dulu untuk hari ini ya. Kemudian nanti ada tambahannya penyusunan laporan PMO. Untuk penyusunan laporan PMO sementara simpan di Google Drive bareng dengan program transformasi sekolah ya. Kalau mau lihat itu ada di sana. Seperti itu ya laporannya. Baik, kenapa harus ada PMO di sekolah? Karena sekolah itu punya program. Sekolah itu misalnya ada program yang ada yang program yang disusun bersama pengawas sekolah, ada program yang disusun oleh kepala sekolah bersama para wakil kepala sekolah, ada program yang disusun oleh kepala sekolah dengan misalnya komite sekolah. Nah, kalau sekolah punya program maka dia harus mengadakan PMO. Apa tujuan dari PMO? Kalau seperti itu ya, maka tujuan dari PMO itu adalah untuk memastikan bahwa program yang diselenggarakan di sekolah itu berhasil. Karena kalau tanpa ada PMO, tadi ada pengecekan keterlaksanaan programnya, mengecek apakah ada masalah atau tidak, tercapai targetnya atau tidak, maka kemungkinan program itu berhasilnya hanya 16%. Sesisanya sebanyak 64%-nya itu, bukan 64 ya, 84%-nya itu gagal. Kenapa? Karena bisa saja program itu ada tapi tidak dilaksanakan, atau dengan kata lain dibatalkan gitu. Atau programnya ada tapi kita tidak mengerjakannya. Itu 53% kemungkinan terjadinya. Jadi penyebab kegagalan sebuah program di sekolah itu bukan karena SDM, tapi karena kita tidak melakukan apa yang sudah direncanakan dan menyediakan waktu untuk mengerjakan itu, atau dengan kata lain manajemen programnya yang tidak baik, tidak diatur harus mengerjakan apa, bagaimana, itu sebanyak 36%. Kemudian juga tujuan programnya itu tidak jelas, maka penyebab ketidakberhasilan oke, bentar. Kan beberapa hal berkaitan dengan PMO, mungkin ada sedikit pertanyaan juga Ya. kepada yang perlu saya sampaikan. Yang pertama mungkin karena niatan PMO itu sebetulnya detail tujuan dan manfaatnya itu mungkin belum secara keseluruhan dipahami gitu kan, Miss ya. Artinya juga penerapan PMO mungkin itu cuma hanya melaksanakan saja. Jadi inti dari PMO itu seperti apa. Kemudian alhamdulillah kan di sekolah Kedupanak ada beberapa pengalaman juga
berkaitan dengan sekolah penggerak. Mungkin garis besarnya saja melaksanakan PMO hanya melaksanakan saja, tapi secara tujuan, manfaat dan apapun itu mungkin belum terlalu paham seperti itu. Kenapa? Dalam tanda kutip pengawasannya ataupun terlalu detail apa yang harus dilaksanakan gitu ya. Nah ini dasar pembelajaran saja mungkin bagi kami untuk PMO. Sebetulnya saya juga baru paham seperti ini ya, itu untuk PMO yang harus dilaksanakan, kemudian tujuan dan manfaat seperti apa. Mungkin pertanyaan Miss, apakah PMO ini dilaksanakan mungkin 1 bulan sekali, apakah berapa bulan sekali atau bagaimana? Sedangkan kan saya terus terang secara jujur mungkin belum terlalu memahami hal seperti di dalam PMO itu perlu disampaikan secara orang itu seperti apa. Misalnya seperti ini ya, kita kan karena kan PMO sekarang April, jadi yang perlu saya lakukan itu kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah itu entah dari bulan apa ya, karena baru mungkin sedikit-sedikit terbiasa untuk melaksanakan PMO yang secara inti PMO itu seperti apa. Mungkin ini secara gambaran saja, mungkin Miss untuk secara garis besarnya saja yang saya sampaikan, karena insya Allah mudah-mudahan untuk bulan ke depan ataupun kegiatan yang akan datang maksimal mungkin perlu disampaikan kepada Miss. Untuk kurang lebihnya mungkin mohon dimaklumi saja untuk sekarang ini Miss, karena sudah saya sampaikan tadi ya, saya mungkin baru paham lah seperti inilah untuk kegiatan. Nah mungkin secara garis besarnya saja, karena saya tidak menyampaikan di bulan Januari, Februari mungkin tidak teragendakan juga, tidak tercatat seperti itu. Jadi kayak Pak Ali sekedar Pak KS gini, jadi yang dilaporkan itu kan karena kita membuat programnya itu baru kemarin waktu consulting ya, berarti laporkan aja mulai dari Maret ke sini gitu. Jadi kalau PMO itu mundur 1 bulan, berarti Maret dan April sampai dengan tanggal 24. Nanti PMO untuk Bapak itu jatuhnya lagi nanti di Mei tanggal 25, idealnya begitu. Jadi di waktu yang sama gitu. Jadi yang Januari itu mah Februari nggak usah Pak, terlalu jauh ya. Yang ini aja yang mulai Maret ke April ke sini, yang bersama saya aja, yang sebelumnya tidak usah. Oke. Baik, mangga Bapak punten kepotong. Ya. Mungkin mohon izin saya akan share juga. Mangga. Dan untuk kepada Bapak Ibu, kalaupun ada masukan ataupun tambahan dipersilakan. Ya, keluar dulu nih. Baik. Miss. Ya, mangga Pak. Dasar perkalian, apalagi dari mulai perkalian 1 sampai dengan perkalian 10. Itu juga mungkin jadi tantangan bagi sekolah kami juga. Kemudian selanjutnya di sini kami sudah melaksanakan sosialisasi transformasi program sekolah yang diikuti oleh beberapa Bapak Ibu Dewan Guru, hampir 98% semuanya hadir. Alhamdulillah kami sudah sampaikan untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi transformasi program sekolah yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini sama untuk foto-foto kegiatan sosialisasi. Kemudian yang terakhir, di slide yang terakhir Miss, nah ini tentang ketercapaian. Ini mungkin saya baru gambarkan saja mungkin seperti itu, target-target progres untuk ketercapaiannya. Mungkin sosialisasi kegiatan operasi 75%, mungkin itu baru bayar ataupun target seperti itu. Kenapa? Karena mungkin tadi lihat di foto-foto kegiatan tidak semuanya siswa mungkin juga bertahap kita laksanakan sosialisasi juga dalam kelas,
juga kegiatan pembelajaran itu juga kita laksanakan. Kemudian kegiatan Trascitek Sastra, nah ini mungkin meskipun di beberapa bagian dibagi kelompok, nah itu hanya beberapa persen saja progres yang kita capai. Kemudian dalam kegiatan literasi nah itu hampir 40% mungkin dilihat dari sumber buku, kemudian untuk mengakses beberapa aplikasi juga terkendala dengan akses internet dan yang lainnya. Nah mungkin itu selanjutnya tindak lanjut yang dilaksanakan oleh kegiatan sekolah itu baru sekitar 50%. Kenapa? Karena mungkin dengan keterbatasan dan keterdayaan oleh sekolah kami juga. Begitu, Miss, sebagian laporan yang saya sampaikan. Kurangan, hanya sikap mungkin yang perlu evaluasi kembali. Mohon kiranya arahan dan masukannya dari Miss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak ya. Dengan segala hambatan, kendala dan keterbatasan, paling tidak sudah ada 10 poin ya yang dapat saya tangkap yang sudah dilakukan. Dan ada beberapa poin juga yang harus kita tindak lanjuti bersama ya. Kita coba urai satu persatu ya Pak ya. Yang pertama terkait dengan siswa tidak baca. Ini kan merupakan tantangan ya bagi semuanya, ini tantangan bagi semua guru dan juga mungkin pimpinan dari sekolah untuk bagaimana membuat siswa itu bisa baca ya gitu ya. Nah untuk siswa yang tidak bisa baca ini nanti mungkin levelnya harus diinikan dulu Pak. Apakah tidak bisa bacanya itu tidak bisa baca sama sekali, apa taram-taram, harus ini dulu. Jadi mungkin dikelompokkan. Nanti membuat semacam tes baca. Nanti akan ada keluar budak teh anu teu bisa baca pisan, bisa na taram-taram atau bisa baca. Nah, nanti kalau sudah ada yang seperti ini nanti gampang Pak ininya untuk treatmentnya. Dari hasil yang mungkin guru-guru yang lebih tahu ya, ada nggak murid yang izin Miss ya menambahkan ya. Jadi begini Miss, ada siswa yang sama sekali tidak bisa baca Miss. berapa orang? Satu orang di kelas 11. Di kelas 11. Nah, kendalanya apabila dilihat dari latar belakangnya, katanya dulu itu anak itu mengalami kecelakaan Miss. Jadi sekarang itu jadi terhambat seperti itu katanya Miss. Dianya punya HP tuh? Kalau ke sekolah sih saya jarang lihat bawa HP, tapi saya itu mengapresiasinya begini Miss, anaknya itu rajin sekali datang ke sekolahnya itu. Malahan pelajaran saya dia itu tidak pernah bolos Miss. Kumaha tuh ieu na macana? Nah, kalau saya dulu pengalaman saya waktu proyek literasi itu kan ya Miss ya, anak yang itu saya kasih buku yang bergambar gitu Miss. Jadi dia tuh lihat gambar, kemudian dia itu jadi bisa belajar mendeskripsikan dari gambar itu Miss. Tapi macam teuing nya eta mah mendeskripsikan gambar ya, berarti nu bisa na. Oke. Iya, tapi kalau untuk baca kalau sekarang sih dia belum bisa baca. Ya. Tapi kalau untuk mengenal huruf dia saya lihat sudah ada peningkatan, sudah bisa mengenal hurufnya. Baik. Oke, untuk anak ini khusus ya. Kalau misalnya dia bukan dipisahkan ya. Kalau misalnya kita beri bimbingan khusus ya namanya tuh, bimbingan khusus untuk tapi kalau dia ada informasi bisa nangkep tuh. Apa dia nggak bisa mikir? Kalau ada informasi sih dia bisa menangkap Miss, cuman tidak secara keseluruhan gitu Miss. Oh, berarti terbatasnya. Tapi artinya ya, dia terbatas. Kemampuan intelijensinya mah aya berarti kan? Ya, oke. Berarti perlu bimbingan khusus. Jadi bimbingan khusus teh kieu misalnya teh tapi kan itu tuh akan mengganggu Bapak Ibu guru, dalam arti kieu bisa dilaksanakannya teh pas orang lain mah pulang, meh nama di kelas, meh nama dibere heula bimbingan, atau gini
orang lain mah belajar dulu, misalnya teh dia mah di bersama guru dulu gitu. Anu leukeun saha di dia guru, tapi tiap hari kudu kudu gantian. Oh, setiap hari standby. Mm-mm. Begini, Miss. Mm-mm. Dulu saya waktu di SMP pernah seperti itu ya, Miss ya. Mm-mm. Kan banyak anak yang tidak bisa baca. Nah, Mm-mm. saya coba seperti itu memberikan bimbingan khusus. Jadi ketika teman-temannya sudah apa namanya? Sudah pulang, dia belajar dulu dengan saya. Nah, justru jadi kita dilemanya teh begini, Miss. Si Mm-mm. anak itu teh malah jadi minder, nggak mau datang ke sekolah, Miss. Oh itu Pas teh. Mm-mm. hari seterusnya teh, Miss, begitu. Upami kieu misalnya teh kan masuk ke kelas ya, babaturan teh kan tidak semua guru teh ke kelas kan, aya nu di kantor kan. Mohon-mohon. Nah, upami bisa dicobian we, dicoba anak itu ke kantor, tapi jangan lama. Paling 15 menit. Jangan lama. Ya. Terus jamnya teh harus jam pertama, pokoknya lamun aya jam kosong, eta si anak teh harus ikut bimbingan maca menggunakan buku cepat cepat pandai anu gini, anu a ba ta nu itu Oh iya taba iya iya anu betul, betul. kayak Iya. kayak untuk ngaji gini. Nah, itu Oh buku iya Miss ya, iya. buku cepat ada nggak di situ? Kalau enggak nanti Miss belikan. Nanti Miss kita beli aja sekolah buku yang buat membaca kayak gitu kayak untuk tahapan anak TK ya Miss Nu ya. TK Kayak gitu. atau nggak beli ge teu naon tina internet we kan sarua wae manehna, tapi kieu teknik teh nu 15 menit nya tong lami. Tapi kieu we di mana aya guru anu kosong, anu maksudna teh teu ngajar, budak eta sina ka kantor heula atau di mana lah gitu ya kalau isin di kantor mah. Jadi dianya suruh punya buku satu khusus untuk macanya jeung eta. Jadi program teh kalau misalnya ayeuna make buku ieu di share ke semua guru. Jadi kamar itu geus nepi ka ieu. Jadi carana teh siga maca Iqra we. Hari ini hanya ba dengan ta, tapi mainnya teh bari nulis. Jadi misalnya 10 menit mah baca bulak-balik, 5 menit mah mainnya nulis. Sina dibaca tulisan mainnya kitu, coba dikitukeun. Ya, tapi kira-kira dipikirkan supaya dia teh tetap datang ke sekolah. Maksudnya teh gitu. Pas orang lain mengajar, ada yang nggak ngajar, kadinya sina nyamperkeun gitu. Tapi tong lami ngaran teu curigaeun batur. Kinten-kinten kumaha mungkin pendekatanna Bu ini yang lebih tahu ya kumaha supaya si anak itu tidak merasa minder. Kalau misalnya ternyata pulang sekolah di ini kan malah jadi minder, ya ganti teknik. Kan sih anak-anak tongere teh kadang anak teh ngahulang gini ya Miss gitu. Iya. Berarti memang itu mah perlu dibantu oleh gurunya. Kalau ada kata-kata baru berarti diterangkan dulu. Ini mah misalnya dihadapkan dengan sebuah bacaan, teh pas selesai baca teh anak-anak tadi baca naon? Dukanya eta we, judul nama eta. Jadi dia hanya bisa menyebut judul, berarti dia tidak paham isi. Nanti kalau yang untuk yang ini berarti harus memang diberikan bacaan-bacaan pendek ya, teks yang mungkin hanya 5 baris gitu, tapi harus nanti di program yang literasi. Kemarin program literasinya seperti apa? Yang tadi kan baca cerpen ya, kalau cerpen mah kan panjang itu, pendek-pendek aja, mungkin ada bacaan pendek diambil dari seperti berita pendek gitu ya, itu diberikan, atau mungkin dari paragraf dari bacaan buku apa sejarah misalnya hanya satu paragraf berikan gitu aja, mungkin pendek-pendek dulu kalau dia tidak paham isi. Mohon Miss, mohon. Iya, misalnya kayak gitu. Tapi di kegiatan literasinya ya, ada literasinya hari apa? Senin dan Selasa Miss. Iya, Senin dan Selasa. Tapi itu ada perubahan nggak setelah ada literasi Senin dan Selasa? Kalau yang anak nggak bisa baca itu bukan Miss. Yang lainnya, kalau yang anak nggak bisa baca mah itu mah kecualinya, itu mah programnya harus tersendiri. Ini mah yang banyak, yang lain yang bagi anak-anak umum. Kalau saya lihat sih yang anak-anak umum mah kan kadang kan kalau dulu sebelum ada proyek literasi itu ya Missnya, kadang anak itu susah, sulit atau malu untuk mengungkapkan apa sih yang udah dia Baca. cerna itu. Nah sekarang mah sedikit-sedikit anak itu udah mulai berani mengungkapkan. Oh, Misal contoh begini Miss, saya di kelas 10, misalnya saya tanya-tanya lagi, nah jadi anak itu lebih, Bu, gimana kalau untuk minggu yang selanjutnya kita belajar itu seperti ini lagi, jadi ditanya ke ibu teh udah baca apa, nah gitu Miss. Jadi mungkin lebih Alhamdulillah ya. anak sudah mulai ada keinginan lah Miss gitu. Minimal wani ngomong gitunya, alhamdulillah ya. Gitu, Miss.
Ya, Ya. jadi apalagi dengan ada kegiatan Senin dan Selasa itu kan jadi membantu meren untuk anak yang nggak bisa baca bisa di literasi Senin Selasa Oh didampinginya. ya gitu. Jadi dia dampingi we main nama maca eta di khusus gitu didampingi. Nah, kalau yang tadi apa? Hitungan yang perkalian teh ya, kan dari penjumlahan dulu mungkin mulainya hitungan tadi sampai 4 ya perkaliannya. Itu Ya, Miss gimana ya. tanggapan anak-anak? Baik Miss, saya sedikit menambahkan lagi ya Iya, Miss ya. mangga. Kemarin kebetulan pas masuk sekolah itu ya, waktu hari apa ya, hari 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 Senin. ya hari Senin itu kan kita biasa kumpul guru-guru ya Miss di kantor. Nah di sana mungkin kita sharing ya Miss ya, bagaimana Bu untuk kegiatan ini, kita tanya sama guru matematika itu. Oh ternyata Bu anak-anak teh masih rendah lah di hitungannya. Tetapi ada juga guru yang lain, Bu anak-anak teh pas ketika dikasih hafalan hitungan teh besoknya teh jadi enggak sekolah, dan Oh. di tes lagi perkalian katanya tenis gitu kemarin Oke. teh. Berarti kan harus jelas dulu dari awal ya. Jadi Ya. mungkin dijelaskan ulang bahwa ini bukan tes. Jadi gitu, semua gurunya berarti harus sepemahaman dulu kan bahwa ada kegiatan numerasi gitu. Kegiatan numerasi itu untuk membuat kamu itu menguasai hitungan dasar, tapi tidak ada tes. Gitu, tidak dites, tidak apa ini mah hanya ini aja misalnya sekarang menghafalkan hitungan perkalian penjumlahan dulu. Berarti kan kita sudah nanti punya catatan aja, oh budak ieu mah bisaeun, budak ieu mah henteu. Nanti kan jadi alat ukur juga ya, ternyata anak ini kemampuannya segini. Tapi kalau yang sifatnya tes mah mungkin dikelirkan aja ya, jangan sampai jadi teu sakola atau melang Yang nantinya ya. kemarin teh Mm-mm. ada berapa sih, satu orang apa dua orang ya? Mm-mm. Cenah nggak mau cenah pelajaran si ibu, pelajaran matematika mah cenah bisa dites perkalian, misalnya bisa dipetel perkalian misalnya. Kalau gitu mah berarti tekniknya yang diubah, Bu. Diubah tuh gini. Ketika ada hari numerasi, semua guru itu ngasih penjumlahan semuanya. Jadi nggak ada pilih-pilih guru matematik kan kemarin juga rencananya begitu ya. Misalnya Ya. di hari apa Rabu Jumat apa Rabu yang untuk numerasinya hari naon? Selasa Kamis. Hari Kamis Selasa Kamis nih. Ya, nanti di hari Selasa Kamis itu di jam pertama semua guru masuk kelas seperti biasa gitu. Nanti mengajak murid itu jumlahan gitu. Jadi tidak ada guru matematika yang jadi kena korban gitu. Mungkin diubah gitu ya. Jadi diulang lagi mungkin Pak KS pengumuman lagi ke anak-anak bahwa yang numerasi itu dilaksanakan setiap Selasa Kamis dengan cara dibimbing ya. Guru akan membimbing mengingat kembali perhitungan dasar mulai dari jumlahan jumlahan dengan cara bermain misalnya seperti itu ya, ngambil lidi apa kuma supaya merekanya jadi tidak merasa berat gitu ya. Ya. Dan jangan jadi guru matematika yang jadi korban gitu ya. Jadi ini mah semua guru aja, jadi semua guru yang di hari Selasa Kamis itu tapi bergantian gini Pak, caranya gini. Hari Selasa yang jam pertama, minggu pertama mah yang jam pertama itu ada numerasinya. Tapi di minggu kedua mah yang ada numerasi teh jam ketiga keempat. Gitu. Jangan selalu di jam pertama. Artinya semua guru pernah ngalaman numerasi. Bisa kebayang nggak? Ya Miss ya. Ya, jadi tidak selalu di jam ke-1 gitu ya. Jadi untuk bulan depan PSAT, SK, kemudian kisi-kisi dan segala macam format-formatnya serahkan aja dulu, sebar dulu ya ke guru-guru. Lebih cepat kalau sudah ada makan enak ya ngurusnya ketimbang dipepet-pepet gitu. Udah aja kirimkan dari sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan surat ya Pak. Mohon surat verifikasi itu segera dibuat. Kalau perlu diperlihatkan ke saya dulu mangga, kalau enggak ya langsung aja juga boleh ya. Untuk surat minta verifikasi ijazah itu segera dilaksanakan. Kalau memang rencananya Senin silahkan. Kemudian ada perubahan strategi ya, perubahan strategi dalam numerasi. Jadi sifatnya anak-anak itu meniru dulu, setelah meniru baru nanti ditanya gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk anak yang belum bisa baca tadi ya, yang tidak bisa baca sama sekali, boleh menggunakan program literasi numerasi untuk dia membaca ikro, bacaan sejenis ikro ya, baca cepat itu ya.
boleh di saat literasi numerasi atau di waktu yang berbeda juga silakan, tapi perhatikan jangan sampai membuat dia merasa malu seperti itu ya. Kemudian nanti untuk penentuan literasi numerasi, apakah setiap hari itu mau jamnya sama atau beda, itu silahkan diatur ya. Atau misalnya nih, hari Minggu ini mah hari Senin jam hari Selasa jam ke-1, besok mah hari Rabu mah numerasi kan, misalnya jam ke-3, itu silakan diatur, nanti diskusi dengan ini. Berikutnya harus membuat rekap ya, rekap buku yang dipinjam itu apakah masih ada atau tidak ada, itu jawabannya ada atau tidak ada. Jadi nanti bisa, kalau yang ada berarti nanti ada program hari penjemputan buku, boleh oleh siswa, boleh juga oleh guru, bisa aja ya. Kemudian nanti untuk memenuhi kebutuhan bacaan itu bisa menggunakan unduhan dibaca bersama. Nah, nanti juga unduhannya kalau agak kesulitan, saya akan mencarikan unduhan ya, nanti saya kirimkan linknya untuk bisa mengunduh buku-buku bacaan untuk siswa SMA. Nanti bahan bacaannya itu dari buku yang paling rendah ya. Ada yang bahan bacaannya itu hanya 1 kalimat dengan gambar, itu untuk anak yang kemampuan membacanya rendah, seperti itu ya. Kemudian saya menunggu nanti ya video sosialisasi, linknya aja. Kemudian untuk Neng Sumi, tolong buat akun Gmail ya, akun Gmail transformasi untuk nyimpen data ya. Nama akunnya mungkin transformasi SMA Kadupandak 1, mungkin kayak gitu ya, supaya nanti bisa ditelusuri Gmailnya kayak apa, seperti itu ya. Terus-terusan aja kan, itu lumayan 15 GB untuk nyimpen data, ketimbang Neng Sumi menghapus data-data di akun yang sebelumnya, seperti itu. Itu mungkin ringkasan kegiatan untuk ke depan. Mudah-mudahan nanti di bulan Mei ya, Bapak Ibu dapat melaksanakan tugas-tugas dan hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab di sekolah dengan tanpa kendala. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, mangga. Ini saya mau bertanya lagi, Miss. Mangga, saya mau sok. bertanya. Gimana? Itu untuk kegiatan PSAT, kemarin kan saya sudah bentuk kepanitiaannya. Kemudian itu yang saya ingin tanyakan lagi di sini, untuk program PSAT sama pos PSAT itu dibuat terpisah, apakah bagaimana, Miss? Pos nama hiji we kantun nyelipkeun. Jadi di pos itu di pos yang kemarin, di pos yang PSAJ kantun nyelipkeun jadwal PSAT selipkeun. Terus peserta selipkeun. SK-nya kan sama kan itu? Ya. Nggak usah ini. Jadi tinggal nyelipkeun anu PSAT-na we hungkul, karena kan belum. Eta we hungkul diselip-selipkan. Jadi yang kemarin nggak usah diganti, dan itu sudah diverifikasi kan ya. Jadi dianggap sudah sah lah gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Sebelum ya ada lagi? Kalau untuk program PSAT mungkin dibuat lagi ya, Miss? Iya, jadwal. Nah, kan ada tanggal 20 sampai dengan 26. Jadi yang diselipkan itu pertama jadwal. Kedua yang penulis soal itu kan diselipkan aja. Ya. SK mah teu Robi, kan SK mah bareng meureun dengan yang kemarin. Apa mau bikin SK baru? Kayaknya kalau SK-nya mungkin baru, Miss, soalnya kan dipisah. Mungkin orang-orangnya baru lagi, Miss, gitu. Oke. Kalau misalnya itu juga, jadi boleh diselip-selipkan. Kalau mau membuat pos yang baru juga ari teriweuh mah mangga gitu. Oh iya. Tapi kalau di kemarin pos itu dibuat misalnya pos PSAJ _PSAT, berarti dihijikeun. Oh iya. Pami ada mau judulna pos PSAJ hungkul, berarti PSAT-na misah. Oh iya, Miss. Soalnya kemarin kan judulnya hanya pos PSAJ gitu. Oh, kalau judulnya PSAJ hungkul mah berarti ngadamel deui, cuman dasar hukumna nyandakna panginten ada yang sama dengan yang PSAJ, karena ada yang bareng kan aturan-aturannya. Iya, Miss, ya. Ya, posnya yang baru. Miss, satu lagi. Tadi kan yang itu sebelum PSAT itu kan harus ada format kisi-kisi yang disebar ke guru itu. Boleh nggak, Bis, kalau saya mau minta gitu contohnya ke Miss yang lebih maksudnya yang lebih akurat hanya dari Miss gitu. Mangga, nanti saya kirimkan ya untuk contoh kisi-kisinya. Saya catat dulu ya. Nanti saya PR-nya apa? Nanti Miss kirimkan untuk yang kisi-kisi kenaikan, karena ada yang pindah CP ya. Pindah CP itu pindah fase.
ada yang hanya satu fase tapi beda kelas. Jadi ada 2 versi kan? Ya, nanti Iya, Miss, dikirimkan. betul. Siap. Ya. Ada lagi? Ada lagi, Miss. Mohon. Satu lagi, Miss, ini. Sok. Saya kan ini udah membuat surat permohonan verifikasi ke KCD ya, Miss ya. Mungkin bisa dicek dulu, Miss, di ini dulu. Kirim ke WA aja ya. Oh iya, siap, Miss. Kirim Nanti ke- saya kirim ke WA, Miss. Kalau mau ditayangkan di sini mangga, kalau mau dikirim ke WA juga nanti saya jawab itu udah bisa atau belum. Mau yang kirim ke Oh, WA iya. aja. Kirim ke WA aja ya, Miss ya, biar Oke, Miss, biar siap. Missnya Iya. lebih ini Ya, melihatnya lebih abdol. mangga. Ya, Ya. mangga. Miss, Mm-mm. kalau untuk ini pembuatan soal yang itu kan harus ada literasi numerasinya itu yang kata Miss jelaskan tadi. Mm-mm. Itu kira-kira sebelum membuat soal kita ada pendampingan dulu nggak Miss? Kapan gitu? Ada mungkin nanti di awal Mei ya kan, awal Mei itu minggu payun. Ya, Awal Mei itu minggu, atau nanti saya lihat apakah di bulan ini ya di tanggal-tanggal akhir April awal Mei itu bisa ya, karena kan itu tuh Juni ya tanggal 20-an, jadi asal teu mepet-mepet teuing ka ditu we gitu. Tapi saya usahakan akhir April ini atau awal Mei tanggal 45 kesanahan gitu. Itu sudah ada pembekalan. Gitu ya. Kalau sekarang mah karena masih PMO aja jadi rada pabelit sayanya. Nanti aja tanggal 28 kesana lah insya Allah seperti itu. ya Miss ya. Ya. Ada lagi? Jadi mangga Bapak Ibu kalau di PMO itu curhat aja, ada kesulitan apa, ada apa, itu nanti kita coba pikirkan solusinya sama-sama ya, karena PMO itu tempatnya berkoordinasi. Jadi sok we gitu ya. Karena saya akan menemani Bapak Ibu kalau ada apa-apa gitu. Supaya henteu ngerasa aduh ripuhnya sekolah teh urang we pagugulung jeung kepala sekolah, ya enggak gitu, ada pengawas. Aya nu mantuan ya. Baik, itu ya tadi. Untuk suratnya udah saya kirim ya, Miss ya. Ya, nanti saya cek ya setelah ini ya. Siap, Bu. Siap, Miss. Oke, Siap. siap. Miss,